بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan ngaji tentang ahkamul janaiz wa bid'ah. Pertemuan sebelumnya nyampe di nomor 4. Ini nomor 4. Jadi kewajiban orang yang sakit. Yang nomor 4 itu wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dzalika wa illa awsa bidzalika. Jadi apabila dia itu punya beban tentang masalah hak-hak adami, hukukun di sini itu maksudnya adalah hak-hak yang bersangkutan dengan masalah hubungan hablum minan nas. Maka falyu'addiha ila ashabiha, maka hendaknya dia menunaikan hak-hak tersebut ila ashabiha kepada pemilik hak-hak tersebut. Kalau memang punya utang, ya segera disaur. Kalau memang punya kesalahan, ya segera jaluk sepuro. Itu loh maksudnya. Karena konteksnya kalau nanti orang seperti ini belum menghalalkan, nanti di akhirat nanti akan jadi orang yang bangkrut. Ya, in tayassara lahu dzalika, jika tayassara mudah lahu bagi dia dzalika hukukun tadi itu hak-hak daripada yang dia punya beban. Wa illa ausa bidzalik, kalau memang tidak mudah untuk menunaikan, ya dia berwasiat bidzalika dengan hukukun tadi itu, bilang sama anak-anaknya begini. Ya, Rasulullah aja tidak mau nyolati orang yang mati ketika dia punya utang. Itu hadisnya begini: man kana indahu madlamatun li akhihi min irtihi aw malihi. Barang siapa yang dia itu punya madlamatun, itu kedzaliman. Jadi barang siapa yang pernah berbuat zalim, barang siapa yang dia itu punya kedzaliman li akhihi untuk saudaranya min irtihi dari harga dirinya. Dari harga dirinya itu diantaranya memaki, ngelokne, itu au malihi atau hartanya temannya tadi itu, falyu'addiha ilaihi,
maka hendaklah dia itu menunaikan matlamatun tadi itu ilaihi kepada saudaranya. Maksudnya apa? Meminta halal, atau dia itu menunaikan berkenaan dengan masalah harta. Kalau utang ya udah dibayar. Kalau berkenaan dengan masalah kezaliman, masalah harga diri, pernah mencaci maki, pernah ngelokni dan sebagainya, pernah menyakiti, pernah mendolimi, segera minta halal. Qabla ayatiya yaumul qiyamati la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun. Sebelum datang hari kiamat, ya, sebelum datang hari kiamat la yuqbalu fihi, yang tidak diterima pada hari kiamat itu, apa yang tidak diterima? Dinarun wala dirhamun. Uang dinar ataupun uang dirham itu tidak diterima di yaumul qiyamah. Tidak berfungsi uang jenengan yang banyak itu tidak punya fungsi. Ya, jenengan punya fungsi uang banyak kalau dititipkan ke masjid, ke panti asuhan, ke orang-orang miskin itu. Pada dasarnya nanti di yaumul qiyamah harta jenengan yang tidak jenengan infakkan, yang tidak jenengan sedekahkan, tidak jenengan zakatkan, tidak ada berfungsi apa-apa. Kalau sudah seperti itu, in kana lahu amalun shalihun ukhida minhu wa u'tiya sahibahu. Jadi jika dia itu punya amal yang soleh, ukhida minhu, maka diambil. Apa yang diambil tadi? Amal soleh tadi diambil dari orang ini tadi. Umpamanya ada orang meninggal, dia punya pahala sholat, pahala haji, pahala baca Quran, itu semuanya gitu. Tapi dia juga punya kedoliman, dan dia belum meminta halal, belum minta maaf. Maka di yaumul qiyamah nanti amalan baiknya itu akan diambil, diberikan wa u'tiya sahibahu, dan diberikan kepada temannya tadi itu yang didolimi tadi itu. Masya Allah, macam ini akhirnya apa? Habis, Pak. Amal solehnya tadi diambil, diberikan kepada orang yang didolimi, yang dia belum minta maaf. Meskipun dia meninggal dalam posisi membawa pahala sekian, kalau dia meninggalnya banyak menyisakan dosa-dosa yang bersifat hablum minan nas dan belum meminta maaf, habis itu pahalanya nanti itu diberikan kepada orang yang didolimi. Makanya saya bilang bolak-balik, ojo sok-sokan, ojo kemeliti. Amal soleh yang kita lakukan belum tentu nanti di yaumul qiyamah masih tetap ada. Bisa jadi amal soleh yang kita lakukan di dunia, begitu kita nanti yaumul qiyamah, amal soleh kita sudah tidak ada sama sekali. Kenapa? Diberikan kepada orang yang didolimi, yang kita belum minta maaf. Makanya minta maaf itu tidak nunggu hari raya. Durung teko hari raya ini wis mati dhisik. Maka posisinya orang yang bertakwa itu ya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Lah kalau umpamanya amalan solehnya itu sudah habis piye? Amalan solehnya sudah habis. Nah, amalan solehnya sudah habis, wa illam yakun lahu amalun soleh. Dan jika dia itu tidak mempunyai amal yang soleh, ukhida min sayyiati sahibihi, ukhida min sayyiati sahibihi, maka diambil dari kesalahan-kesalahan temannya tadi. Jenengan amal solehnya sudah habis, diberikan kepada orang yang jenengan dolimi, yang jenengan belum minta maaf, maka dosanya orang yang jenengan dolimi tadi diambil, diberikan kepada jenengan. Wahumilat alaihi, dan dibebankan, diletakkan kepada orang yang membuat kedoliman tadi. Hati-hati, itu namanya muflis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Baihaqi. Hati-hati,
Pertanyaannya, kira-kira amalan soleh kita itu seono ora? Nanti di yaumul qiyamah itu amalan soleh kita itu lo ada pada ya, khawatir kita habis semua karena kita punya dosa-dosa yang bersifat horizontal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis, tahu ndak kalian itu siapa orang yang bangkrut? Rasulullah tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu, tahu ndak kalian orang yang muflis, orang yang bangkrut itu siapa? Apa jawaban para sahabat? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut di antara kami, orang yang bangkrut di antara kami yang bangkrut itu adalah siapa? Man la dirhama lahu, orang yang tidak punya dirham, atau darohima itu jamak daripada dirham, orang yang tidak punya uang. Wala mata'a, dan dia juga tidak punya mata pencarian. Terus kalau duit, kalau sembarang kalir, itu kata para sahabat namanya muflis, bangkrut. Nabi bilang faqala, bukan. Orang yang muflis itu bukan itu. Orang yang muflis itu adalah innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang muflis di antara hamba-hambaku itu orang yang datang pada yaumul qiyamah bisolatin, dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala sholat, wasyamin, dan membawa pahala puasa, wazakatin, dan membawa pahala zakat. Kata Nabi lagi apa? Wa ya'ti qad syatamahada, dan dia datang pada yaumul qiyamah qad syatamahada. Syatama itu mencaci maki, ngelokno, ngetrek-ngetrek, itu namanya syatama. Nanti gandengannya wailul likulli humazatil lumaza. Gandengannya nanti yaskhar qaumun min qaumin asa. Jadi dia pas ketika meninggal itu di dunianya itu senengane ngeloni wong, senengane ngetrek-ngetrek wong, senengane menghina orang, senengane merendahkan orang, itu syatama. Kita di sini dalam satu hari ngeloni wong pira satu hari? Dalam satu hari meremehkan orang berapa kali satu hari? Gak terasa loh kita ini kadang-kala ya, lambinya ini jadi kadang. Tapi menghina orang itu dulu pernah saya sampaikan, tidak hanya pada posisi mulut, verbal, perbuatan kita pun juga. Posisi mulut kita ketika delok uang itu bisa tidak masuk kategori syatama? Wasno uang, mecucu, mencep, apa meneh, dengan pandangan yang sinis, dengan mata pandangan yang tidak mau memandang dengan sebelah mata. Orang ini datang pada yaumul qiyamah qad syatamahada, sungguh dia itu telah mencaci maki ini, ngelokno ini, ngetrek-ngetrek ini. Kalau Al-Quran Hujurat itu yasqar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan. Wa qadafa hadza, qadafa itu menuduh, memfitnah. Wa akala malah hadza, tak kena namanya wis. Wa qadafa hadza, menuduh ini, wa akala malah hadza, makan hartanya ini, wa safaka dama hadza, mengalirkan darahnya ini, wa daraba hadza, memukul ini. Wis berarti ini kan perwakilan daripada kedoliman. Senengane ngamplengi wong, senengane ngebuki wong, senengane mangan duwite wong, mangan duwite rakyat umpamanya ya. Suka mengalirkan darah ini, suka ngelokni wong, suka memfitnah sana, mencatu sana, dan sebagainya. Masya Allah.
Maka apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fayu'ta. Kalau pakai naibul fa'il ya pakai fayu'ta, maka diberikan. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikan ini min hasanatihi. Artinya apa? Orang yang didolimi tadi loh Pak, itu diberi kebaikan-kebaikan dari orang yang mendolimi tadi. Wa hadza min hasanatihi, dan ini dari kebaikan-kebaikannya dia. Jenengan gebuki wong jebrowet, padahal orang itu nggak salah apa-apa. Datang di yaumul qiyamah, maka sing wong jenengan gebuki tadi, pahala kebaikan jenengan kayak wong iku mau. Jenengan di dunia ngelokno ngetrek-ngetrek orang, jenengan belum minta sepuro, belum minta maaf, mati jenengan. Nanti di yaumul qiyamah pahala-pahala jenengan berikan kepada orang yang jenengan ilok-ilokne tadi. Sakjane ngono lek jenengan diilokne wong, lek jenengan sabar, iku celengan dhewe itu, investasi itu. Investasi kebaikan. Ya, jenengan diilokno wong sabar, jenengan dicelatu wong sabar, jenengan didolimi orang sabar, itu sebenarnya pada posisinya itu jadi investasi tersendiri ya. Orang sing nyelatu jenengan, sing ngelokne jenengan itu pahalanya nanti habis diberikan jenengan itu. Tapi lek jenengan sing senengane nyelatu, senengane ngelokne, senengane ngetrek-ngetrek wong, habis itu pahala jenengan itu. Wis ngomong sak ngomong, lambe kudu dijogo. Makanya dulu pernah ada riwayat hadis toh, masih ingat wanita yang tiap hari sholat tahajud, kalau siang hari dia puasa sunnah, gara-gara lambi ini kayak iso ditoto, senengane ngeloni tanggane, senengane nyakiti tetangganya. Maka Nabi cuma bilang wahya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Itu. Fa in faniyat hasanatuhu, ya, fa in faniyat hasanatuhu, maka jika kebaikan-kebaikannya dia itu habis. Sing orang mati yaumul qiyamah tadi loh, sing membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa tadi. Kalau kebaikan-kebaikannya sudah habis, qabla ayyuqadha ma alaihi, ya, sebelum dituntaskan atas dirinya, maka ukhida min khotoyahu, maka diambil dari dosa-dosa mereka orang yang didolimi. Dosa-dosa orang yang didolimi tadi Pak diambil, faturihat alaihi, maka dilemparkan, diberikan kepada orang yang tadi itu, yang mendolimi. Tsumma turiha finnar, kemudian dia itu dilemparkan ke dalam neraka. Meskipun meninggalnya bawa pahala sholat, pahala poso, pahala zakat, mungkin pahala tahajud, pahala baca Al-Quran, tapi karena dosa-dosa sosialnya banyak, maka semuanya itu habis dan dimasukkan ke dalam neraka. Wis, man mata wa alaihi dainun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, man mata wa alaihi dainun, barang siapa yang mati wa alaihi dainun, dan dia punya utang, falaisa samma dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanatu wasayyi'atu. Jadi di sana itu tidak ada bayar untuk pakai dinar ataupun pakai dirham, tetapi hanya pakai kebaikan dan kejelekan. Bayarnya di sana itu bukan pakai uang, bayarnya di sana menebus kesalahan-kesalahan itu bukan pakai dirham, bukan pakai dinar, tapi pakai kebaikan ataupun kesalahan. Yaitu mang kebaikannya diambil, diberikan orang yang dolimi, orang yang kemudian habis pahalanya, maka dosa-dosanya orang yang didolimi itu diberikan. Itu yang dimaksud walakinnaha alhasanatu wasayyi'ah. Wis kira-kira, wis mudah-mudahan kita ini
diselamatkan dari kedoliman. Mulai sekarang kalau memang kemarin banyak dolimi orang, ya sudah, tobat, ojo terus saya. Lambene iku barang sing biasanya seneng ngeladu, seneng ngelokne, wis tobat, dijogo lambene. Lho tenanan memang dosa orang sing paling enteng itu lak nyelatu wong to, Pak. Senengane ngomentari wong. Makanya memang Luqman itu kalau ngajari anaknya kan enak. Tapi memang kalau kita apapun itu mesti dikomentari sama orang. Apapun itu mesti dikomentari sama orang. Lanjutnya jangan ikut-ikutan jadi orang yang menjadi komentator, terutama komentator jelek-jelek. Jenengan bukan komentator sepak bola kok. Luqman kan jenengan tahu ceritanya dengan membawa seekor keledai. Ya, bawa seekor keledai. Dalam riwayat dibawa ke pasar. Luqman naik, anaknya nuntun. Komentar mereka, itu bapak kurang ajar itu. Bapak sing naik, anak sing nuntun. Mari ngono dipindah, anak sing numpak, bapak sing nuntun. Komentar mana? Iku anak sing kurang ajar. Anak sing numpak, bapak sing nuntun. Akhirnya numpak bareng-bareng. Dilokno meneh. Itu udah beri kehewanan itu. Mosok keledai siji ditumpaki wong loro. Akhirnya mudhun karo-karone. Di goblok-goblok meneh. Wong keledai memang diciptakan oleh Allah untuk dinaiki kok ora ditumpaki. Iku jenenge wong bodoh lho itu lho. Memang yang namanya komentar lambe itu tanpa tulang, tapi lek ngomentari wong kadang-kala ya ngono. Kadang-kala kita ngomentari orang tanpa kita tahu hakikat yang sebenarnya. Termasuk suka menyesat-nyesatkan orang sementara kita tidak paham dengan apa yang kita ucapkan itu. Mentahdir orang lah kata lebih itu dalam bahasa saya. Sebelum kita mentahdir orang, pelajari dulu sampai elek, sampai tenanan, sampai fasih, sampai betul-betul paham baru komentar. Yang saya contohkan itu kalau skala ulama itu Imam Al-Ghazali. Orang-orang ya ada ulama-ulama tertentu yang komentari Imam Al-Ghazali itu elek-elek. Padahal beliau itu pada zaman itu disebut dengan Hujjatul Islam. Sebelum ada orang yang menentang filsafat, Imam Al-Ghazali yang menentang filsafat. Sebelum ada orang yang menentang Syiah, Imam Al-Ghazali yang dulu menulis untuk menentang Syiah. Bukunya Imam Al-Ghazali itu 200 lebih karangan beliau. Kita ini kadang-kala ikut-ikutan untuk ngelokni Imam Al-Ghazali, sementara kita belum membaca karya-karya Imam Al-Ghazali yang sebanyak 200 itu. Itu tidak fair. Imam Al-Ghazali itu sebelum mengkritik orang, Imam Al-Ghazali tidak akan mau komentar dulu sebelum dia pelajari betul apa yang ditulis oleh orang itu. Kalaupun kita hanya mengatakan ikut-ikutan itu yang di buku Ihya Ulumuddin ada hadis-hadis maudhu, ada hadis-hadis dhaif. Pernahkah mempelajari bagaimana tata cara istinbatul ahkamnya Imam Al-Ghazali, bagaimana ilmu hadisnya Imam Al-Ghazali, bagaimana pemahaman sanad matanya Imam Al-Ghazali, kemudian kita malah justru menyesat-nyesatkan itu hanya sekedar itu. Sementara kita belum pernah mengkatamkan Ihya Ulumuddin itu. Berapa kali dibaca Ihya Ulumuddin? Ya, jadi gandeng dengan yang lain-lain. Memang saya ulang mulut. Mulut itu termasuk anggota tubuh yang banyak menjatuhkan ke dalam dosa. Makanya Rasul menggandeng dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
hendaklah dia itu berkata-kata yang baik atau dia. Ad-dainu dainani. Hutang itu ada dua macam hutang. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Kalau di dalam riwayat Imam At-Tabrani, waman mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadzakal ladzi yukhatu min hasanatihi laisa yawma idzin dinarun wala dirham. Barang siapa yang mati dan dia memang betul-betul punya niat untuk menyahur utangnya dia, fa ana waliyuhu, maka saya walinya. Nabi nanti yang nyaur. Tapi kalau memang waman mata wa huwa la yanwi qada'ahu, dan barang siapa yang mati dan dia itu tidak pernah berniat sama sekali untuk menyaur utang, maka fadzakal ladzi yukhatu min hasanatihi, maka ya orang model seperti itulah yang kebaikan-kebaikannya itu diambil. Masalahnya banyak orang sekarang itu punya utang tapi tidak ada niatnya utang. Banyak orang model-model begitu itu. Laisa yauma idzin dinarun wala dirham. Yang tidak ada pada hari ini dinar dan dirham. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut nomor 5 saja ya. Saya singkat-singkat ya. Dibacakan hadisnya satu persatu nggak selesai-selesai. Isinya hampir sama, cuma dengan matan yang berbeda. Baik, nomor 5. Kewajiban orang yang sakit. Wala budda minal isti'jali bimithli hadhil wasiyah. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailataini walau syai'un yuridu ayu siyabihi illa wasiyatuhu maktubatun inda rasihi. Jadi seharusnya dia itu mempercepat. Isti'jal itu mempercepat, Pak. Bimithli hadil wasiyah, dengan perumpamaan semisal wasiat ini. Ya, karena ucapan Rasulullah Muhammad SAW, ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailataini. Ya, tidaklah haknya seorang muslim yabitu, nginep apa nginep iki? Ya, ditunda-tunda. Tidak ndang-ndang dilakukan dan tidak segera ditunaikan. Lailataini, 2 malam. Walahu syai'un, dan bagi dia sesuatu yuridu ayyusyafi illa wasiyatuhu maktubatun inda rasihi. Hadis ini sebenarnya posisinya ada kewajiban bagi seseorang itu untuk dia melakukan wasiat. Secepatnya untuk dia itu melakukan wasiat. Ya, illa kecuali wa wasiyatuhu, wasiatnya dia itu maktubatun inda rasihi, tercatat di sisi kepalanya. Jadi ini apa maksudnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Penting kita itu untuk menulis wasiat. Tapi memang nanti akan ada muncul la wasiyata lil waris. La wasiyata lil waris, sama seperti konteksnya nomor 6 nanti, wa yajibu ayyusiya li aqrabaihi alladzina la yarithuna minhu. Wajib bagi dia itu untuk memberikan wasiat bagi kerabat-kerabatnya yang tidak menerima waris atau tidak mewarisi dari dia. Jadi sekiranya mungkin ada hak-hak yang mungkin belum mampu untuk ditunaikan, kayak tadi apa, tadi utang ya, utang, mungkin jenengan utang di bank, bagi yang masih di bank, cicilan belum selesai, banknya bank konvensional atau bank syariah, ya katakanlah kita memilih yang bank syariah, ono cicilan pakai akad mudharabah, katakanlah memang betul-betul syar'i,
pakai akad mudharabah umpamanya. Dia sakit. Estimasinya kemudian dari sisi sakitnya itu untuk kesembuhan juga susah, maka disinilah dia sesegera mungkin untuk mencatat wasiatnya kepada anak-anaknya. Setidak-tidaknya anak-anaknya paham, aku duwe utang di kono, aku duwe utang di kene, aku duwe utang sebulan. Dan sebenarnya dulu sudah pernah saya sampaikan toh, yang namanya harta waris itu sebelum dibagi, yang dulu pernah saya sampaikan, itu bisa diambilkan dari harta waris itu untuk ditunaikan wasiat orang yang meninggal. Ada 4 ya kemarin, ada 4 atau 3 kemarin. Di antaranya adalah untuk menunaikan wasiat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah makna daripada dia itu isti'jal di dalam masalah wasiat. Kalau di nomor 6 tadi itu memberikan wasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima waris. Jadi di sini ada 2 wasiat, Pak. 1 wasiat di dalam rangka untuk menunaikan hak-hak seseorang. Dia punya utang, dia punya tanggungan, itu harus ditunaikan dulu. Ini saya kemarin bukakan ini dah. Lah ini loh Pak. 4 prioritas hak harta warisan. Jadi ada 2 wasiat konteksnya di sini ya. Konteks wasiat yang pertama, dia menulis wasiat. Setidak-tidaknya anak-anaknya dia paham bahwa bapaknya ini punya tanggungan ini, utang itu, utang itu. Dan kemudian wasiat yang kedua, wasiat untuk memberikan maksimal 1/3. Nanti akan kita bahas 1/3. Bila perlu kurang dari 1/3 tidak apa-apa. Digunakan untuk keperluan kepengurusan jenazah, kain kafan, penguburan dan lain-lain. Itu diambilkan dari harta waris itu sebenarnya. Yang kedua, membayar seluruh hutang orang yang meninggal. Ini yang seharusnya kita laksanakan. Lho piye kadang-kadang duwe anak toleh, duwe anak sing dablek, wis ngerti lek bapake duwe utang. Tapi kemudian tidak mau dibayarkan. Wah, ini bahaya juga model semacam itu. Jadi kemudian yang ketiga, menunaikan wasiat orang yang meninggal tersebut 1/3 hartanya. Ini yang saya maksud wasiat yang nomor 2 tadi. Wasiat untuk memberikan harta kepada kerabat yang memang katakanlah memang nanti kan ada asobah, ada pembagian asobah yang itu kemudian akhirnya tidak mendapatkan, umpamanya ketika dia itu mendapatkan apa, nanti kan ada makjub yang semacam ini, ada makjub semacam ini ya, mungkin nanti dengan itu dia bisa memberikan wasiat kepada orang-orang yang tidak mendapatkan itu ya, terpahami ya. Ketika cucu laki-laki dia akan termakjub dengan adanya anak laki-laki, ya, saudara ini termakjub dengan adanya suami, saudara seibu termakjub dengan adanya istri. Dan mungkin ini dengan konteksnya wasiat yang tadi itu liaqrobai yang maksimal 1/3. Tapi yang paling pokok yang penting diantaranya wasiat di mana dia itu harus menunaikan hak-haknya. Makanya di sini disebutkan mahaqqu imri'in muslimin yabitu lailataini. Kalau bisa jangan sampai mengendap-endap seperti itulah, jangan sampai ditunda-tunda seperti itu. Segera ditunaikan. Mana tadi? Yang 4 tadi, pertama tadi apa, masih ingat apa ya? Untuk kepengurusan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris. Ini loh yang penting itu, terutama yang nomor 2 dan nomor 3, sesegera mungkin itu. Makanya biasanya Pak Mudin itu pas ketika jenazah mau berangkat mesti Pak Mudin bilang,
Kalau umpamanya punya tanggungan, kalau kecil monggo diikhlaskan, kalau memang besar monggo segera menghubungi. Kadangkala sebelum meninggal, orang yang mau meninggal ini lupa untuk memberitahukan, menuliskan wasiatnya kalau dia punya tanggungan ini, tanggungan itu, sehingga anaknya tidak ngerti. Akhirnya kita yang jadi anak ini kadangkala juga bingung juga, moro-moro teko nang omah nagih, bingung. Bapakmu diutang nang aku sakmene, lah gak ono wasiat, gak ada catatan. Anak kate nyaur, iya lek bener tidak kan juga repot juga. Kate utangi le cilik, le utangi gede. Itulah pentingnya di situ dalam posisinya untuk memberikan wasiat di sini. Jadi yuridu ayyusya fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si. Clear ya Pak ya? Ya la iso pas ketika meninggal yo apa? Aja diutang. Ma marartu alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati. Ini Umar bin Khattab. Begitu setelah mendengar sabdanya Nabi ini, ma marartu alayya lailatun, tidak berlalu bagi saya sebuah malam. Ya, tidak, artinya saya tidaklah melalui malam-malam yang saya lalui. Ma marartu itu kan artinya berjalan tuh Pak. Ma marartu alayya, kok marartu? Ma marrat alayya lailatun, karena musanna. Apa kok musanna? Muannas. Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berlalu atasku sebuah malam sejak saya mendengar Rasulullah SAW qala dzalika, bersabda yang demikian, illa wa indi wasiyati, kecuali di sisiku selalu ada wasiatku. Beliau selalu membawa wasiat, nanti kira-kira kalau dia mati apa yang dia bawa, terutama tentang masalah hak-haknya Adam. Haknya ada yang didiskusikan sebelum masuk nomor 6? Nggih. Dalam tradisi masyarakat Indonesia secara umum itu ada ungkapan bela sungkawa yang diwujudkan dalam bentuk nilai uang. Misalnya saya meninggal, kemudian ada takziyin itu yang menyerahkan uang ke keluarga saya. Apakah itu bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutang yang pernah saya wasiatkan? Orang yang menerima hadiah, orang yang menerima sedekah, maka 100% itu sudah menjadi miliknya dia. Maka dia sudah, kalau sudah memang menjadi miliknya dia, maka dia bisa menggunakan itu sesuai dengan keinginannya. Wong dia juga tidak minta, dia itu dapat hadiah, ikhlas orang yang memberikan, dan tidak ada embel-embel di belakang, memang betul-betul dapat infak sedekah, maka dia bisa menggunakan apa yang dia dapat itu. Mohon ada dulu.